Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan menciptakan satu hari lagi buat kita agar kita menyadari bahwa hidup ini pantas untuk dijalani, menyenangkan untuk dilewati. Cuma satu kali, tapi semoga kita jadi orang-orang yang bukan hanya menjalankan rutinitas, bukan cuma menjadi orang yang khawatir, takut, atau terlalu sibuk merancangkan masa depan, tapi lupa untuk menikmati hari ini. Semoga kita bisa menjalaninya dengan sukacita. Kita pujikan PKJ 58, semua yang tercipta. PKJ 58. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia tak ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa alam semesta ini jadi bukti bahwa Tuhan itu terus berkarya dan terus mengelola kehidupan di bumi ini. Semoga kami jadi manusia-manusia yang tahu diri dan menjadi manusia-manusia yang bisa diajak kerja sama-sama Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita buka bersama-sama Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Mazmur 29 ayat 1 sampai 11, dengarkanlah sabda Tuhan. Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kodesh gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulunya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan hidup terkadang membuat kita putus asa dan hilang harapan. Kita merasa kadang-kadang hidup itu begitu miris dan ketika nggak ada jalan keluar, rasanya kita tidak punya alasan lagi untuk menjalani hidup ini. Tetapi justru ketika kita menghadapi kelemahan, keterbatasan, dan keputusasaan, seharusnya sikap kita bagaimana sih? Apa yang sikap kita yang seharusnya ditunjukkan sebagai orang percaya ketika kita melewati itu semua? Nah, Bapak Saudara, Daud mengingatkan dan mengajak seluruh makhluk untuk memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dialah Allah yang berkuasa, berdaulat, dan bertata atas segala ciptaan. Sehingga ini menjadi sebuah ajakan Daud kepada kita semua, termasuk salah satu penghuni bumi ini, bahwa memuji Tuhan itu harus dilakukan. Karena para penghuni surga saja memberikan kemuliaan kepada Tuhan semesta alam. Suaranya diperdengarkan kepada seluruh alam semesta, dari air, gunung, pohon, rusa. Dan Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati seluruh umatnya. Maka Daud mengajak umat termasuk kita juga mengakui kebesaran Tuhan, mengagumi. Karena dengan mengagumi kita akan punya yang namanya rasa syukur. Jadi kalau di hari ini Bapak Ibu Saudara, aduh kok saya susah bersyukur, begitu banyak masalah, belajar mengagumi Tuhan. Tidak ada apapun yang lebih menggetarkan daripada Tuhan yang hidup dan bersemayam untuk berkarya dan membuat satu bumi ini untuk tetap berjalan hari demi hari. Bapak Saudara, melalui sejarah dunia Tuhan juga menyingkapkan kuasanya dengan mujizat-mujizat atas alam semesta. Dan kepada Dialah bait yang kudus kita harus berseru, mulialah Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, kita memahami bahwa Allah lah yang berkuasa, berdaulat atas semuanya. Kita akan sampai pada sebuah statement, sebuah sikap dan pernyataan
mulialah Tuhan. Tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan. Tidak ada tantangan dalam pekerjaan, sekolah, pelayanan, keluarga yang bisa melewati kebesaran Tuhan. Sehingga kita harusnya nggak takut. Kalau Tuhan aja bisa melampaui itu semua, dan Tuhan bisa menolong kita menyelesaikan semua, maka tidak ada yang terlalu besar dan terlalu sulit kalau Tuhan sudah berkenan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan itu sudah Tuhan nyatakan di sepanjang sejarah kehidupan orang percaya, apalagi kita mah nggak sehebat orang-orang di Alkitab. Sehingga yang di Alkitab aja yang hidupnya pernah ikut Tuhan tuh nggak selalu lempeng-lempeng, malah banyak sengsaranya. Tapi tokoh-tokoh Alkitab ini membuktikan dari Adam dan Hawa sampai Yohanes, penulis kitab Wahyu, menunjukkan bahwa jangan putus asa. Ingat, Tuhan akan berikan kekuatan. Dan di akhir dari perjuangan manusia ini, siapapun itu dari penulis Alkitab maupun kita, Tuhan menyertai setiap orang yang setia. Kuasa yang dinyatakan pada zaman dulu akan bekerja juga saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar 2-3 hari ini kami masih belajar tentang mengagumi kebaikan Tuhan. Dan mengagumi Tuhan itu menunjukkan bahwa kami akan lebih mampu bersyukur. Dan tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan kami. Ajarkan kami lebih banyak bersandar dan tidak menjadikan ketakutan dan kekhawatiran kami lebih besar daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan dan perjuangan kami hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.